Saya sudah vaksin. Hai, saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah vaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah vaksin. Vaksin. Saya sudah vaksin. Nah, kita aja udah divaksin. Kamu kapan? Mari teman-teman segera daftarkan diri kamu untuk vaksin di lokasi-lokasi terdekatmu. Kita bantu pencegahan COVID-19 di Indonesia. Jangan takut divaksin. Shalom teman-teman GC, baik lagi di ibadah kita di minggu ini di YouTube. Sebelum kita akan mulai ibadah, aku mau bawain beberapa pengumuman nih. Yang pertama, bagi kalian para jemaat baru yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GC Depok, kalian bisa mengisi link yang ada di description box di bawah atau link yang ada di bio Instagram GC Depok. Dan juga buat kalian yang perlu nilai agama, kalian bisa melakukan hal yang sama, yaitu klik link yang ada di description box di bawah atau link yang ada di bio Instagram GC Depok. Selanjutnya, kalau kalian rindu memberi persembahan, bisa banget dengan cara scan QR code yang ada di sini, lalu tinggal masukin nominal persembahan kalian melalui dompet digital kalian masing-masing. Dan bagi kalian yang pengen ngikutin event kita di GC Soul Hunter, bisa banget nih. Dan bagi kalian yang bingung gimana sih cara mengikuti GC Soul Hunter, kalian bisa kepoin Instagram GC Depok, di situ ada rules-rulesnya dan berbagai hadiah menarik. Dan minggu depan kita juga ada ibadah lagi di Zoom. Linknya nanti kita akan share di grup GC Line Warrior. Jadi pastiin kalian sudah masuk ke grup lain GC Warrior. Yang terakhir, buat kalian jangan lupa follow akun sosial media kita di yang pertama di Instagram @GCDepok. Di grup lain juga ada di GC Warrior. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita di Junior Church Depok. Oke, sekian pengumuman dari aku. Happy Sunday dan selamat beribadah teman-teman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom JC Depok. Apa kabarnya semua? Bagi teman-teman yang nonton di rumah, oh iya, bagi teman-teman yang nonton di rumah, yang kanan kirinya punya ada teman, ada kakak adiknya, boleh kasih tos dong kanan kirinya. Gitu kan, tosnya gitu loh. Yeay. Oke, mumpung minggu ini masih bau-bau kemerdekaan ya nggak sih? Nah tuh, kita udah buat poster-poster nih tentang Iya, sejarah-sejarah. Ada bendera juga kita di sini. Iya, Nah, kayak ruang kelas ya Kak. yoi. Teman-teman, kemarin ada yang ngikutin lomba nggak? Ada sih, kemarin aku lihat di Kamu lomba TikTok, di Instagram tuh ada yang ngadain lomba tau gak? Lomba apa ya? Lomba kemerdekaan. Lomba kemerdekaannya kayak gimana nih versi online sekarang nih? Ada yang versi offline ya kemarin? Oh versi offline, Makanya aku kaget juga. Wow, weh. kangen ya? Kangen gak sih? Kangen banget. Lomba apa yang paling Mas Jona kangenin? Makan kerupuk. Kenapa? Karena aku suka kerupuk. Menang gak? Menang lah. Oh oke, jangan-jangan ikutan cuma buat makan kerupuknya doang. Jangan gitu ya guys ya. Yoi. Nah, mumpung tema kita minggu ini adalah, ada yang tahu teman-teman? Pasti udah tahu lah, kemarin minggu lalu udah kasih tahu ya kayak. Yaitu next level. I'm on the next level. Salah. Jangan di sini salah. Oke. Teman-teman percaya, oke? Teman-teman semua yang nonton di sini pasti percaya praise, pray and worship kita akan the next level mulai dari minggu ini sampai ke depannya. Boleh, amin. Amin. Harus next level Kak. Yoi. Harus next level. Harus next Yoi, level. yes. Semua teman-teman undang teman-teman di rumah untuk berdiri. Harus semangat dong, kita masih minggu-minggu kemerdekaan nih. Yap. Masih bulan kemerdekaan padahal. Yap. Oke. Udah pada siap semua pemusik? Oke, teman-teman di rumah yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan boleh suarakan sikat. Boleh dong sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Yeay! As we hear, as we lift you up, we were riding on our praise, being enthroned over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. With the pace and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh. Turn it up and sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now in faith. Amen. Hear the sound
goes up, your rain comes down. Naikin lagi. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout the praise, we celebrate, King of glory entering. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke guys, tadi seru banget ya Kak, kita udah loncat-loncat dan aku harap teman-teman bisa sama-sama next level dalam pujian penyembahan kita. Ada amin? Amin. Oke, aku udah dengar banyak amin, di sana ada 8.000 orang yang nonton. Amin, amin ya Tuhan. Doa sendiri Kak. Oke, hari ini teman-teman, mari kalau kita ngomongin next level, kita berarti harus jor-joran ngejar Tuhan. Yes. Amin teman-teman. Ada, aku ingat banget Kak, di Alkitab ada firman Tuhan di kitab bagian Yesaya, kalau nggak salah nggak hafal, nanti boleh di live chatnya Kak, teman-teman ada yang boleh bantuin. Dibilang ayatnya gini, siapakah yang berani mendekatkan nyawanya, siapakah yang berani memberikan nyawanya untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan. Pertanyaan Tuhan buat seluruh kita anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup intim di dalam Tuhan. Pastinya ada banyak hal yang harus kita serahkan teman-teman. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Tapi teman-teman ingat apa yang akan teman-teman dapatkan? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada amin? Kalau itu yang jadi kemauanmu hari-hari ini, kalau itu yang kamu butuhin untuk jawabanmu hari-hari ini teman-teman, mari mendekat, mari mengejar Tuhan. Mari kita next level. Aku ke distract. Next level. Amin? Amin teman-teman. Mari kita sama-sama sediakan waktu sekarang ini teman-teman. Siapin hati kita, siapin tempat yang enak, gaya yang nyaman apapun, karena kita hari ini lagi mendekat kepada Tuhan. Terlalu sering Tuhan mengejar kita teman-teman, terlalu sering Tuhan gak nyerah sama kita. Tapi hari ini kita yang mau bilang ke Tuhan kalau kita yang mau mengejar Tuhan. Karena kita mau next level. Amin. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Mari teman-teman sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dekat padamu, itu rinduku. Kami gak bisa bohongin hati kami Tuhan, kalau kami cinta Tuhan Yesus. Setiap kataku, kau
pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari teman-teman yang di rumah kita angkat tangan kita yuk. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Karena kami mau next level Tuhan, mendekat kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Hadir Tuhan, hadir bersama kami hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, hadir Tuhan. Karena kami mau mendekat Tuhan Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kami Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Angkat kedua tanganmu teman-teman, mau berdiri silakan. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari kejar Tuhan.
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dan ini jadi janji kami Tuhan, jadi deklarasi kami, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Jalan dimanapun kamu menonton ini, hadirat yang sama teman-teman akan menjamah setiap kalian yang sedang butuh pemulihan, sedang butuh kesembuhan, sedang butuh pertolongan di dalam nama Yesus. Haleluya. Fire God, your spirit God. Bilang ke diri kamu yuk, I will build my life. Kita lagi ngomong ke Tuhan nih teman-teman. Your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Pencipta hidupku, pemeliharaan
jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman semua yang ada di sini, kita mau satukan hati kita teman-teman. Kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk negara kita ya Bapak Tuhan. Kita mau berdoa untuk kota kita. Kita mau berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita. Ayo kita satukan hati kita. Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka kau mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ayo teman-teman, kita satukan hati kita teman-teman. Kita mau berdoa secara khusus buat pemulihan bangsa kita teman-teman. Kami bersatu hati hari ini ya Bapak, kami mau berdoa dan bersyukur buat setiap karyamu Tuhan Yesus untuk negara kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk umur yang ke-76 ini bangsa kami bisa merdeka ya Bapak. Biar Tuhan Yesus di umur yang ke-76 ini bangsa kami bisa mengalami perubahan Tuhan Yesus dan next level dalam paradigma kesatuan hati dan pendudukan akan Engkau ya Bapak. Bapak, kami minta Tuhan Yesus kesembuhan untuk setiap aspek kehidupan penduduk Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus kesembuhan total terjadi untuk masyarakat Indonesia Bapak. Bapak, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan Yesus untuk bangsa kami Bapak. Pulihkan Tuhan Yesus setiap masyarakat Tuhan Yesus, setiap pemerintahan negara kami Bapak. Biar roh takut akan Tuhan selalu turun untuk setiap masyarakat Tuhan Yesus, kedaulatan-Mu Bapak, mengatasi Tuhan Yesus setiap pemerintahan negara kami Bapak.
Kau pulihkan Tuhan Yesus perekonomian di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau jamin setiap kami anak-anak-Mu. Biar penyertaan-Mu yang sempurna ada atas setiap anak-anak Tuhan di Indonesia Bapa. Kami juga mau memberkati orang tua kami yang bekerja Bapa. Penyertaan dan perlindungan-Mu melimpah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami juga dapat menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, boleh Engkau berkati Bapa. Dan juga Tuhan Yesus pakai anak-anak Tuhan yang di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru Tuhan Yesus, agar dapat menjadi berkat dan alat kemuliaan-Mu Bapa. Kami memberkati setiap pulau, kota, desa-desa Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus setiap tanah, air, udara di bangsa kami Tuhan Yesus. Biar malaikat-Mu berjaga-jaga di atas keluar masuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus, roh teritorial Tuhan Yesus, roh-roh yang bukan berasal dari surga. Hari ini kami sepakat, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus bangsa kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi dan akan terjadi Tuhan Yesus, Kau yang ambil alih Bapa, Kau yang bekerja di atas Indonesia Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin negara kami Tuhan Yesus, untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan untuk setiap MPR, DPR, kepala daerah Bapa, boleh bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi Bapa. Roh-roh keserakahan, roh-roh cintakan uang kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan Yesus roh hikmat, kebijaksanaan Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada pada mereka Bapa, supaya mereka dapat memimpin negara kami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus kepemimpinan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin gereja kami Tuhan Yesus, untuk Pak Niko, Pak Yongki Tuhan Yesus, pemimpin GC kami Tuhan Yesus, untuk Mas Steven dan Karibka Bapa. Roh Allah selalu menuntun mereka Tuhan Yesus, visi misi hati dan pengertian selalu ada pada mereka Bapa. Tuhan Yesus Kau jamin pekerjaan Tuhan Yesus, Kau berjamin kesehatan mereka Bapa, masa depan dan keluarga mereka ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Shalom JC Warriors, hai, apa kabar kalian semua, dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Walaupun lewat beberapa hari dikit, tapi gak apa-apa lah ya, jiwa nasionalisnya masih ada banget nih. Nah teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, hari ini kita mau diskusi sedikit cantik bersama aku, Marsha Larasati, Kak Cia, di sesi JC Podcast kali ini, yaitu Cia Talks Today. Nah teman-teman, yang namanya ngobrol nih, aku gak mungkin sendirian dong, gak mungkin kan aku ngomong sendiri. Jadi aku bakal ditemenin sama bundaharanya JC Depok, bundanya kita dan bendaharanya. Jadi langsung aja kali ya kita panggilin kakak yang cantik banget, kakak yang keren banget, langsung aja Kak Kesha Tiara. Hai Kak. Waduh. Shalom kakak. Shalom kakak cantik. Harus cantik ya. Oh cantik banget. Shalom. Duduknya yang cantik juga kita kali ya. Oke. Shalom. Tangannya lentik. Udah. Kurang material. Udah cukup. Beca kayaknya bajunya udah merah putih banget, ini kebangsaan banget ya, nasionalis banget walaupun kebalik, iya. Tapi tetap bendera Indonesia maksudnya kan ya, bukan negara lain. Iya kan nggak mungkin saya kebalik. Nggak apa-apa. Oke, ngomongin kemerdekaan nih Mbak. Kemarin tuh pas 17 Agustus aku lihat quotes di story-nya temen aku. Quotesnya tuh keren banget, sumpah. Itu quotesnya tuh Indonesia telah merdeka selama 76 tahun. Tapi apa kita sudah merdeka dari diri kita sendiri? Wah, kayaknya berat banget ya Kak. Aku pas baca itu tuh bener-bener langsung kayak ditampar gitu, kayak iya juga ya. Comfort zone, belum merdeka belum dari situ. Gimana tuh? By the way nih Mbak, ngomongin comfort zone. Comfort zone tuh apa sih? Definisinya tuh apa sih? Comfort zone itu sebenarnya simpelnya adalah keadaan dimana kita itu nggak berkembang. Kita ngelakuin hal yang itu terus tiap hari. Udah jadi habit, udah jadi rutinitas seperti gitu. Terus ditambah comfort zone itu kita semua ini nggak jadi dampak. Pokoknya nggak bawa dampak sedikit pun ke orang-orang sekitar kita. Dampak positif ya guys, dampak negatif itu mah gampang. Nggak perlu diusahain ya.
Jadi comfort zone ini sebenarnya tuh baik atau enggak sih? Jelas tidak dong. Tidak ya. Padahal nih Mbak, aku pernah baca jurnal. Emang anaknya hobi baca banget nih. Iya, saya tahu. Aku pernah baca jurnal yang bilang bahwa manusia, bahkan bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup, seluruh makhluk hidup itu nalurinya pada dasarnya adalah kita itu mencari sama yang namanya comfort. Kita seek comfort itu. Kita goal hidup makhluk hidup itu secara naluri adalah cari rasa nyaman dan rasa aman. Tapi ternyata comfort zone itu nggak baik nih guys. Kita belajar dari Kak Kesha tadi kan. Nah itu kenapa sih? Kenapa sih kita nggak boleh berada di comfort zone terus menerus gitu? Nyaman itu ya namanya juga kalau hubungan harus nyaman dulu gitu kan. Tapi kalau urusan comfort zone teman-teman itu big no. Jangan sampai kita ada di comfort zone. Wadaw. Jadi pertanyaannya apa Kak? Kenapa kita nggak harus boleh? Harus Kenapa keluar? nggak boleh? Kenapa kita harus keluar? Soalnya apa ya? Tuhan aja juga nyuruh kita untuk berkembang. Tuhan nyuruh kita tuh doanya apa sih di Alkitab sering banget kalian dengar kalau habis ibadah selalu ngomongnya jadi kepala bukan ekor. Bener dong? Bener. Berarti kita kan harus step ahead, step up. Iya, harus step up terus every day, ya kan? Hari ini, hari besoknya lagi harus beda. Gak boleh tuh kayak yang gue lakuin hari ini, gue lakuin juga hari esok dan sama. Jadi istilahnya udah terprogram autopilot. Jadi ya nggak boleh lu ada di zona nyaman itu. Kalau lu sadar, yuk keluar. Kalau kita ada di situ terus nih, kita di situ aja nih stagnan gitu, itu kenapa tuh Kak? Stagnan di situ ya berarti lu nggak berkembang bos. Kita harus terus berkembang gitu ya, harus next level. Mulai next masuk kita. Lupa saya ngomong next harus level. next level terus. Nah, supaya Kak, kalau ngomongin next level, yang kepikiran di aku itu adalah sekolah. Kayak di Indonesia sistem pendidikannya kan dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA kan. Kita naik terus. Dan naiknya itu tuh dari kelas 5 SD ke 6 SD. Ada ujiannya Kak. Ujiannya pusing juga, ujian akhir tahunnya itu. Nah, apakah next level kita di hidup kita ini ada ujian juga nggak sih dari Tuhan tuh? Ada challenge tertentu yang harus dilewatin juga, itu ada atau nggak nih Kak? Kalau itu ya udah pasti ada ya. Teman-teman juga udah pasti tahu. Nggak di sekolah doang lu butuh ujian. Cuma lu mau achieve something, lu mau dapet sesuatu yang lebih besar, otomatis apa yang harus lu kerjain juga seimbang gitu. Lu mau next level berarti yang lu kerjain nggak bisa sama kayak yang lalu-lalu, ngerti gak? Ngerti. Otaknya juga misalnya nggak mungkin lah lu sekarang SMP tapi di otak lu matematika cuma 1 tambah 1, nggak mungkin dong, iya kan? Iya, nggak mungkin dong. Begitu juga di kehidupan, jangan disangka ujian cuman ada di sekolah, enggak guys, bener dong? Bener. Ujian justru kalau kakak udah pas tahu ujian hidup lebih berat ya Kak. Ujian hidup, gitu. Jadi bener walaupun kalian even dibilangnya masih SD, SMP, SMA, ujian hidup tuh nggak kenal umur, coy, nggak kenal umur. Ada terus ya. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya lu istilahnya ya dikasih cobaan, dikasih terpaan dikit lah, angin dikit lah di hidup lo, ya di keluarga, entah dibilangnya papa mama mau cerai atau tiba-tiba lu nggak bisa keep up sama teman-teman yang lebih pinter di sekolah, atau masalah keuangan lo di keluarga kayak gimana, jangan salahin Tuhan teman-teman, jangan pernah salahin Tuhan, karena pertama gimana ya, Tuhan itu pemilik hidup kita, bener gak sih? Bener banget. Tuhan mau kasih kita hadiah, mau naik level, otomatis kerjain dulu dong ujiannya, ya kan? Bener dong. Jadi sekarang apa yang terjadi dalam hidup kalian, hidup kita semua, positive thinking aja teman-teman. Kalau itu tuh cara kita untuk naik level ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan pernah nyalahin Tuhan, dan otomatis benar kata Kak Cia, selalu ada ujian di hidup kita, nggak pernah tenang kayak kita. Apa ini? Saya ini aku ya sama Kak Cia di
di tempat ini pun lagi diuji tentang dibilang apa, comfort zone. Iya, kalau kalian tahu deh teman-teman, sekarang nih di detik ini kita lagi mempraktekkan yang namanya keluar dari comfort zone. Exactly. Karena biasanya mungkin kalian udah sering lihat aku sama Kak Kesha di sini pelayan mimbar, kita WL atau singer ya Kak, udah sering. Tapi tiba-tiba hari ini kita dikasih kepercayaan untuk sharing firman Tuhan yang temanya tuh sangat apa ya, bisa di-apply di hidup kita sendiri juga teman-teman. Dan otomatis istilahnya kita lakuin dulu kan. Kita harus ngerjain dulu baru ngomong, baru kejadian kayak gini-gini tuh karena kita mengaplikasikan dulu baru bisa ngomong. Gak mungkin tuh kita ngomong dulu baru teraplikasi itu. Enggak banget sih ya, harusnya diaplikasikan dulu baru jadi berkat buat teman-teman. Jadi comfort zone bukan hanya buat kalian di rumah, tapi kita di sini juga kena ya kan. Nggak ada yang terbebas ya. Semuanya harus next level terus berarti ya Kak, termasuk kalian semua yang ada di rumah. Nah Kak, berarti kan tadi katanya kita harus terus naik nih Kak. Harus terus naik, nggak boleh stagnan, nggak bisa turun kita juga. Iya. Dan berarti untuk naik itu ada tantangan-tantangan tadi yang udah dibilang kan. Yes. Berarti itu hidup kita otomatis bakal terasa kayak, waduh ini kok ada tantangan demi tantangan terus menerus. Lah terus kalau ada orang nih yang kayaknya rasanya, aduh hidup gue aman-aman aja, hidup gue kayaknya ya flat gitu. Bahkan Citato aja bilang life is never flat. Bener. Nama podcast kita hari ini Citato. Nggak dipersembahin sama Citato, cuma ya bisa lah kalau bisa. Ya sharing dikit lah ya. boleh. Jadi iya berarti apakah there's something wrong gitu kalau rasanya hidupnya flat gitu? Bener, justru nih gini nih, jadi kalau misalnya hidup kalian aman-aman aja, semua udah terkendali, semua ya kalau di zaman pandemi ini kesehatan nomor satu, keuangan nomor satu, bener gak sih? Maksudnya itu hal-hal krusial yang menopang hidup kita, bener gak? Itu semuanya nggak ada masalah, pokoknya lu nggak doa, lu nggak apa-apa, pokoknya lu nggak kena corona, lu nggak biaya sekolah biasa-biasa aja, nggak kebayar aja, terus mau istilahnya mau jalan-jalan, mau beli ini itu tercover semua sama keluarga lu. Justru itu dipertanyakan. Kalau kita nggak apa ya, nggak nyari Tuhan, kita nggak deket sama Tuhan, kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan, and then hidup kita baik-baik aja. Justru itu yang nggak baik-baik aja. Kalau hidup lu nggak ada sesuatu, kalau hidup kita nggak ada naik turunnya, berarti itu dipertanyakan. Apakah kita bukan ancaman buat si iblis? Ngerti gak? Ngerti bang. Bener dong. Bener. Berarti kita anak Tuhan, musuhnya iblis. Kalau iblis nggak ngerasa terancam gitu sama kehadiran kita, berarti something wrong with your life. Berarti entah, oh udahlah lu kan temen gue, lu udah begini, bukan ancaman lah, lu gak usah gue godain, lu gak usah gue kasih gini, lu juga udah masuk neraka gitu. Paham. Jadi kalau lu baik-baik aja justru apakah ada Tuhan di hidup kita kayak gitu. Jadi teman-teman ya bersyukurlah dengan setiap keadaan di hidup kalian, apapun yang terjadi saat ini, bad or good, mau sehat mau sakit, tetap percaya teman-teman semua ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi tapi ya itu, kalau dibalikin lagi ya Kak, kalau nggak ada apapun, masalah hidup lu lancar dari SD, dari TK, dari lu orok baik segini nih, hidup lu baik-baik aja, nggak ada masalah. Kak, hidupku, pokoknya aku adalah Paris Hilton, semua orang harus kenal aku, semua orang harus sujud sama aku. Iya, pokoknya kayak gitu. Enggak, hidup enggak sesimpel itu teman-teman. Jadi justru dipertanyakan kalau hidupmu enggak ada masalah. Jadi aku yakin nih teman-teman di rumah pasti lagi pada mikir, waduh, ini aku lagi ada masalah atau enggak nih? Jadi ini aku sekarang posisinya di mana? Pasti kalian semua pada bingung kan? Jadi kita langsung tanya lagi aja ke Kak Kesha. Kak, kira-kira untuk tahu nih, kira-kira
kita lagi ada di posisi mana. Apakah saat ini kita lagi ada di posisi comfort zone, di mana kita lagi stagnan nih, kita nggak naik-naik, atau kita lagi proses untuk naik level, lagi menghadapi tantangan itu, atau kita lagi sedang next level itu. Kita taunya dari mana nih Kak? Karena mungkin pasti teman-teman beberapa ada yang bingung kan. Oke. Mudahnya cuman apakah hari ini lo berbeda dari hari kemarin? Apakah hari ini, detik ini lo berubah atau lo berbeda dari tahun kemarin, dari 2000 tahun yang lalu mungkin lo udah lahir, kayak gitu. Apakah lo sudah berubah tiap hari? Apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Gitu. Jadi lo ada di comfort zone itu, cara indikasinya gampang. Lo berubah gak? Lo berbeda gak hari ini sama hari kemarin? As simple as that. Berarti kita lihat dari hidup kita nih, dari 12 tahun sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya, sampai dari hari kemarin itu ada improvement atau enggak ya? Bener, jadi kalau hari ini, kemarin lo cuma tahu 3 kali 3 hari ini lo cuma tahu 3 kali 2, itu downgrade ya? Itu berarti something wrong. Something wrong guys. Gitu. Oke, ini teman-teman pasti di rumah langsung pada mikir nih, waduh aku di mana nih? Justru kalian harus tahu sebenarnya, bukannya untuk nakut-nakutin atau gimana ya, cuma emang diri kita harus tahu kita tuh sekarang ada di posisi mana. Kita lagi ada di bawah kah, ada di tengah, ada di atas, itu kita harus tahu karena itu yang menentukan sikap hati kita teman-teman, untuk menjalankan hari-hari ke depan gitu. Jadi jangan apa ya, jangan gara-gara hidup lo baik-baik aja berarti di pikiran lo, oh berarti Tuhan emang lagi berkatin gue, berarti Tuhan emang lagi ngelindungin gue. Itu udah tugas Tuhan, istilahnya tanpa lo minta juga Tuhan begitu. Tapi kalau nggak ada perubahan dari hari ke hari, berarti itu nggak baik-baik aja teman-teman. Ada satu quotes Kak. Wah apa nih? Ini suka nih aku nih. Aku baca bentar ya, itu bahasa Inggris sih Kak. Menarik. Jadi kalau aku salah baca, jangan salahin ya. Aku orang Indonesia. Iya. Jadi quotes-nya itu bilang, you never change your life until you step out of your comfort zone. Change begins at the end of your comfort zone. Jadi, wow, you never change your life until you step out gitu. Jadi, lu nggak hidup sebelum lu keluar dari zona nyaman lu. Ngerti? Berarti dipertanyakan dong kalau bisa dibilang lu keluar sama lu ada di dalam, ngerti gak? Kayak, analoginya gini, telur ayam, dia harus keluar dulu dong baru hidup. Iya. Dari telur, dari si cangkang ini, bener dong, harus keluar dulu baru dia hidup, bener kan? Kalau dia di dalam cangkang terus, emang hidup? Enggak. Sih, kayak gitu teman-teman. Jadi lu harus beranikan diri melangkah keluar dari zona nyaman lo, dari setiap apapun yang lo nyamanin hari ini, detik ini teman-teman. Jadi lo nyaman sama jorok atau sikap malas itu ya, comfort zone tuh males guys. Mulai dari hal-hal terkecil dan tersimpel ya Kak. Suka nunda, malas, itu tuh udah comfort zone, itu udah tanda-tanda lo ada di comfort zone. Jadi oke, teman-teman, jadi langkahlah, jangan dengerin kata hati ini itu nih, inner voice bilangnya nanti aja lah, besok aja lah Kak, tugasnya dikumpulin hari Senin depan, ini hari Jumat. Gimana Kak, inner voice-nya? Besok aja lah, kerjain sebelum mulai sekolah, nanti bisa nyontek sama teman. Bersihin kamar, jangan, udahlah gak usah, tidur dulu aja. Olahraga buat kesehatan ente semua. Bilang diet selalu dimulai dari hari Senin, hari besok. Seninnya Senin depan terus ya, sampai setahun ke depan. Itu tiba-tiba udah die aja gitu. Jadi kalahin diri sendiri dulu teman-teman caranya gitu. Oh, aku belum ditanya caranya gimana. Sorry guys. Oke, berarti kalau kasarnya nih, either we step up, either we go out of our comfort zone, or we die gitu kan. Iya benar. Either kita udah pokoknya step up
our game atau ya kita mati gitu. Iya bener. Pilihannya cuma 2, next level or die. Udah gitu, nggak ada pilihan lain. Nggak ada lu dibilang stuck, yaudah kayak di telur aja lu, stuck di telur udah di dalam situ comfort zone sampai terus busuk gitu. Meninggoy akhirnya. Udah jadi, udah pilihannya cuma 2 guys. Dan kalian mau pilih yang mana nih? Mau pilih untuk step up our game, untuk go to the next level, atau mau meninggoy? Swipe up. Pasti kalian voting. Wadah. Enggak sayang. Caranya tuh gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita kasih? Apa yang harus kita korbanin? Apakah itu mungkin tenaga, atau mungkin itu waktu kita, atau mungkin uang? Apa tuh Mbak? Nggak perlu mahal-mahal guys ngorbanin. Apa ya? Sebagian dari kita, kalau Tuhan bilang salibkan kedagingan. Kalau Tuhan bilang gitu, kalau gue bilangnya pride lo hilangin, egois lo hilangin, lo apalagi. Ini kita gini termasuk menampar diri sendiri juga. Ini ada kaca, guys. Nih kalau dilihat depan kita nih ada kaca besar berkaca ini. Iya. Terus semua orang nunjuk-nunjuk, iya kamu denger, boy denger. Jadi yang gampang, relain aja dulu kedagingan lo, keegoisan lo. Kadang kan namanya orang ada di comfort zone, kayak yang tadi, aku mau istirahat dulu kak dari ini kesannya sekolah berat banget. Gue juga pernah sekolah bos, gitu. Semua orang juga pernah sekolah. Iya, kesannya sekolah berat banget. Iya, semua orang, hampir semua orang bisa pernah sekolah gitu. Kayaknya hidupnya dia tuh paling berat. Kak aku ini, aku itu nggak biasa ngerjain itu, nggak biasa ngerjain itu, nggak bisa ngerjain itu. Bisa karena biasa. Nah itu kita harus, itu yang tadi aku bilang, melangkah keluar dulu, coba dulu bos. Perkara lu bisa atau enggak itu udah urusan nanti, ngerti gak? Yang penting lu udah nyoba. Jadi yang kita lakuin adalah mengorbankan keegoisan kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 2. Itu pokoknya kita lihat ya, kita kupas. Ini kita buka di ayat 2 aja. Dibilangnya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalian baca sendiri di rumah sampai ke bawah ya guys. Itu dibilangnya kita tuh sebenarnya cuma ada 2 tipe, ranting yang berbuah sama enggak. Udah gitu doang di hidup kita tuh, di dunia ini tuh cuma begitu. Sebenarnya karena apalagi murid Kristus ya, kita udah percaya Tuhan Yesus, kita mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. Itu berarti kita ada di pokok yang sama, kita ada di pohon yang sama. Ini Tuhan Yesus, kita pun ranting-rantingnya. Cuma yang membedakan adalah lo berbuah atau enggak. Dan kayak gitu, comfort zone itu adalah orang-orang yang nggak berbuah, benar gak? Benar. Jadi kalau let's say, kalau ranting yang berbuah dan nggak berbuah itu sama-sama dapat nutrisi dari akar yang sama gak? Dapat yang sama. Dapat pelindungan yang sama dari tuh pohon pokoknya si anggur itu, bener dong? Nutrisi apa yang dikasih ke pohon ke ranting A pasti ke ranting B kena. Cuma kenapa bisa yang satu berbuah yang satu enggak? Yang berbuah dia harus melukain tubuhnya dulu, yang tadi aku bilang. Lu relain dulu tuh kedagingan lo relain dulu tuh egois lo relain dulu tuh setiap malu lo. Kalau misalnya pride lo masih di atas Burj Khalifa, udah sulit. Sulit. Jadi maksud aku itu ranting itu dia harus motek dulu, harus ngebuka dulu biar numbuh batang untuk pohonnya, untuk buahnya dia nahan tuh buah. Istilahnya apa lo sanggup nahan beban, ngerti gak sih? Beban yang Tuhan kasih tuh kadang gak mudah gitu, tapi one day lo dikasih tuh beban tuh gak selalu jelek bos, ngerti gak sih? Jadi jangan mikir kalau Tuhan beban kesannya hidup lo dikit lagi meninggal. Tuhan jahat banget kok. Tuhan gak sayang atau gimana? Itu buat lu berkembang. Kalau lu nggak digituin, lu nggak berbuah, apa ujung-ujungnya akan dipatahkan dan dibuang dan dibakar. Wadah.
Udah gitu. Lo mau pilih ranting yang mana, Bos? Iya, jadi cuma 2 itu, buah berbuah. Mau terima bebannya, tapi terima juga hasilnya. Atau yang satu, lu nggak berbuah, udah gue hidup aja, gue terima nutrisi dari Tuhan, udah kan berkat. Gue kan anak Tuhan nih, Bos, ya kan? Gue udah kenal Tuhan. Nggak usah lah saat teduh gereja online, ya ampun. Nggak usah deh. Udah Kristen, udah jaminan selamat gitu ya, udah jaminan masuk surga. Wow. Makan, kita nggak ada yang tahu ya kapan tangan Tuhan yang matahin tuh ranting, buang, terus bakar. Nggak ada yang tahu kapan waktunya. Jadi prepare yourself, guys. Jadi jangan mikir hidup lu baik-baik aja, hidup kita baik-baik aja, and then itu bagus buat gue. Lo harus yang tadi step out of our comfort zone. Bener dong. Contohnya banyak kok, bener. Contohnya banyak di Alkitab. Apa aja tuh, Kak? Dari Yusuf, Daud, Musa, Yunus lu harus dimakan ikan besar dulu baru pergi. Ya itu udah kurang berat apa coba tantangannya? Kan yang dimakan ikan besar and then lu tiba-tiba di satu kota, nggak ada kan? Mau bahas tentang Musa sih sebenarnya. Musa itu 120 tahun keluar dari dia yang bawa bangsa Israel, sekitar 2 jutaan orang tuh keluar dari bangsa Israel. Tadinya dia nggak mau, akhirnya ya ujung-ujungnya mau juga sih. Puji Tuhan ya, kalau enggak mungkin Israel masih stay di sana. Maaf Tuhan. Terus ya itu, kalau lu keluar, Musa keluar, Bos, keluar dari comfort zone dia sama kayak aku, nggak bisa ngomong, harus prepare dulu. Makanya aku bilang, aku tuh ngomong di sini tuh harus prepare tuh 6 bulan, teman-teman. Kalau kita mau melangkah keluar, kayak si Musa, dia bawa dampak buat berapa orang, sampai saat ini dia bawa dampak buat Israel, ngerti gak? 2 juta orang, gak main-main. Lu buat, gak ada yang tahu step lo keluar dari zona nyaman lo tuh apa efeknya, dampaknya sebesar apa itu gak ada yang tahu. Mau itu cuman berdampak buat diri lo sendiri, atau buat keluarga lo, atau even buat sekolah, lingkup paling besar kota Depok, atau mungkin bangsa Indonesia, nggak ada yang tahu. Jadi coba dulu melangkah keluar dari zona nyamanmu, teman-teman. Jadi yaitu kita pasti bawa dampak kalau kita mengalahkan setiap keegoisan kita, kedagingan kita, teman-teman. Jadi ayo kita teman-teman yang mungkin masih ada di zona nyaman, yang udah tahu nih, oh ini zona nyaman gue, Kak, ini loh zona nyaman gue gitu. Jadi kalau udah tahu, ayo buru-buru keluar. Gak ada yang tahu dampak yang kamu bawa itu sebesar apa, teman-teman. Jadi ayo kita keluar gitu. Oke, wow, itu kata-katanya Beca itu aku rasa pasti ini ngena sih di setiap kalian, karena termasuk di aku pun ini ngena banget ya. Jadi mungkin to summarize, yang pertama, kita itu harus, bukan cuma kalian aja tapi kita semua, termasuk aku juga, kita harus termasuk kita berdua, kita harus tahu nih sekarang tuh kita posisinya di mana, bener nggak Mbak? Bener. Kita harus tahu apakah sekarang kita masih adem ayem aja nih, kita masih di comfort zone kita rasanya nyaman-nyaman aja, atau kita mau step up, kita mau itu tadi ke next level. Dan gimana caranya? Mengorbankan. Bener banget, kita harus make a leap of faith lah gitu ya. Kita bikin benar-benar langkah gitu. Benar-benar. Aku mau ngomong satu lagi. Boleh banget. Di keadaan zaman sekarang nih, ya, which is kita tahu corona tidak makin membaik, malah ada si delta lucu itu ya kan, teman-teman. Pasti makin takut. Aku pun juga sebenarnya, kayak kita mau ke mall waktu itu ditutup, sekarang aja puji Tuhan udah buka ya Kak. Harus vaksin, harus pakai double maskernya, harus gimana. Di keadaan kayak gini, tahu gak teman-teman, dampak yang kita kasih justru istilahnya nih, kita anak Tuhan justru harusnya lebih bercahaya, like glow stick. Ini dunia kita lagi nge-crack kita banget gak sih? Nge-push atas bawah, kanan kiri kayak gitu. Istilahnya kita nggak ada tempat bernafas untuk tenang gitu, selain di rumah, istilahnya gitu ya. Saat lu dipatahin, justru
harusnya cahayanya keluar gitu. Di saat kekurangan lo sekarang ini, mungkin stres, mungkin kita khawatir, mungkin teman-teman juga putus asa. Waktu itu aku juga putus asa di minggu-minggu lalu itu udah, bro, itu kita nggak tahu keadaan kalian, keluarga kalian itu kayak gimana hari-hari ini teman-teman. Tapi kalian yang dengar hari ini, yang dengar kita hari ini ngomong teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk ayo jadi glow stick itu. Kita lagi ada di keadaan yang harusnya cerah, terang, harusnya bersinar. Nggak usah harus bikin giveaway 3 juta. Ikoi-ikoyan itu. 100, aku nggak masalah ini tuh. Cuma kita lihat kemampuan kita ya. Kamu cuma bisa, tadi dibilang ngalahin ego kita, ngalahin keinginan daging kita. Misalnya seminggu dikasih uang jajan 100.000. Harusnya kan di rumah bisa makan, bisa jajan, ngerti gak? Oh utuh lah 100.000 ini. Itu dipakai lah daripada buat kayak beli sepatu baru dipakainya nggak tahu kapan. Nggak keluar rumah juga padahal. Baju baru nggak dipakai juga gitu. Jadi pakailah duit itu untuk memberkati orang lain. Nggak harus kalian, oh berarti saya harus keluar negeri, saya harus memberkati ini. Nggak harus gitu. Cuma kalau emang ditaruhkan Tuhan seperti itu, ya do it. Jadi Tuhan pasti kasih kapasitas yang benar. Nggak mungkin aku dan ya mungkin aja kapasitasnya Kak Macia lebih gede dari aku. Bisa. Kapasitas kalian bisa lebih tinggi, lebih besar dari orang tua kalian, ya mungkin bisa. Tapi apa-apa. Nih, uang jajan yang tadi 100.000 itu buatlah beli Indomie, belilah buat makanan, GoFoodin tuh, terus taruhin tuh di pagar-pagar biar orang yang membutuhkan bisa, atau pembantu kita atau saudara kita yang butuh. Nggak perlu repot, nggak usah banyak-banyak. At least kerjakan bagianmu. Itu nggak usah repot-repot yang kayak gitu, banyak-banyak nggak usah. Jadilah terang dimanapun kamu berada, jadilah glow stick itu ya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot pergi keluar atau gimana-gimana. Lakuin apa yang bisa dilakuin di rumah, lakuin pakai handphone, lakuin pakai jempol, ngomong bener, memberitakan firman. Nggak harus beritain Injil itu, nggak usah panjang-panjang ya Kak, nggak usah bawa Alkitab dan lain-lain. Dimulai dari conversation sederhana kalian kayak kita sekarang. Bener. Itu bisa banget dipakai sama Tuhan ya Kak. Bener, jadi nggak perlu yang repot-repot, nggak perlu sebenarnya. Jadi kalau kamu mau udah pasti Tuhan kasih jalan gitu. Udah gitu aja sih Kak. Jadi berkat guys. Berarti ingat guys kata Kak Kesha, jadi glow stick. Oke? Jadi glow stick, kita jadi terang bagi sekeliling kita, dan kita buat langkah a leap of faith yang gak harus ekstravagansa yang gimana-gimana. Hal-hal kecil, hal-hal simpel teman-teman, itu bisa jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Wah, keren banget sharingnya Kak Kesha hari ini. Puji Tuhan, selesai. Thank you so much Kak Kesha untuk sharingnya yang aku yakin pasti memberkati, dan gak cuma memberkati tapi jadi tamparan juga bagi kita semua. Kita jadi disuruh introspeksi lagi nih. Introspeksi diri lagi nih. Waduh, kita di mana nih? Dan apakah kita lagi naik level atau kita stagnan yang berujung kematian? Wadaw. Selain gitu ya guys. Oke, thank you so much Beca. Dan untuk menutup sharing kita hari ini, yuk Beca boleh banget untuk menutup di dalam doa. Oke teman-teman, sekarang kita mau akhirin sharing kita hari ini. Semoga teman-teman hari ini yang dengar dimanapun kamu berada boleh merema dalam hidup kita, dan setiap firman yang didengar hari ini teman-teman biar nggak berakhir dengan sia-sia, nggak terbuang sia-sia, dan nggak tertabur dengan sia-sia. Oke teman-teman, sekarang kita mau berdoa, mau nyatuin hati kita mau kasih hati kita, hidup kita benar-benar sama Tuhan, biar firman yang kita dapat hari ini nih ditabur di tanah yang subur di hati kita, biar berbuah, biar kita tetap berbuah. Dan percaya teman-teman, kalau kamu lakuin bagianmu, kita akan next level bareng-bareng. Oke teman-teman, yuk
Kita mau berdoa. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini Bapak. Tuhan sucikan kuduskan kami ya Bapak, setiap telinga pendengaran kami, hati pikiran kami, tubuh kami ya Tuhan Yesus. Biar kami dapat menyerap setiap firman yang sudah kami dengar ya Bapak. Tuhan kami mau ya Tuhan Yesus, kami keluar dari comfort zone kami mau ya Tuhan Yesus next level, kami mau ya Tuhan Yesus menjadi terang, menjadi dampak ya Tuhan Yesus, punya dampak bagi setiap orang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kasih kami kemampuan, kasih kami kerendahan hati ya Tuhan Yesus untuk kami boleh mendengar setiap apa yang Tuhan ucapkan ya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami boleh tergenapi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap teman-teman yang udah hadir, udah dengar ya Tuhan Yesus hari ini. Tuhan kami memberkati mereka ya Tuhan Yesus, kami memberkati setiap keluarga besar mereka, kami memberkati kesehatan sekolah mereka ya Tuhan Yesus, pekerjaan mereka ya Bapa. Biar tetap ya Tuhan Yesus, kami percaya kami dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, dimanapun kaki kami melangkah ya Tuhan Yesus, kami percaya kami merepresentasikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, terima kasih terus ya Bapak, tuntun langkah kami, tuntun kami ya Tuhan Yesus, biar kami enggak stuck di situ-situ aja ya Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, sertai kami Bapak, kesehatan kami, setiap apa yang menjadi cita-cita kami, menjadi pergumulan kami ya Tuhan Yesus, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh berkati ya Tuhan Yesus, Tuhan jawab setiap pergumulan kami sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, terus ya Bapak berbicara atas setiap kami melalui apapun yang Tuhan rencanakan atas hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah ini, terima kasih buat setiap kakak-kakak yang udah memberkati kami, udah melayani ya Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Roh Kudus Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita percaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan yang kita terima sekarang ini, itu membuat kamu semakin next level seperti yang firman Tuhan katakan. Yuk mari sama-sama kita amini dan imani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih kami terima berkat yang daripadamu Tuhan. Bahwa kami akan terus naik, gak pernah turun. Kami akan semakin next level di setiap apapun yang Tuhan percayakan di kehidupan kami. Di rumah, di keluarga kami, di sekolah, di pekerjaan. Atau apapun Tuhan yang Kau percayakan pada setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, akan ada hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Menyertai kami Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat kesehatan yang sempurna juga turun melingkupi setiap keluarga teman-teman JC yang hari ini menonton. Di dalam nama Yesus kami serahkan segalanya kepadamu. Haleluya, amin. See you minggu depan teman-teman. God bless. God bless ya.